Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Mukti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Dan yang saya hormati juga Bapak Sumadi SPDGR selaku narasumber kita pada kegiatan malam hari ini, dan juga beliau aktif sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Kepulauan Riau seperti itu. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia yang berbahagia yang telah menyempatkan untuk hadir pada Zoom meeting di malam hari ini. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, kegiatan malam hari ini adalah kegiatan hari kedua sekaligus terakhir kita dalam pertemuan dengan menggunakan Zoom meeting, Bapak Ibu. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi interaktif melalui grup WA yang sudah Bapak dan Ibu bergabung semuanya, dan di sana juga sudah tergabung bersama kami, bersama kita semua, Bapak Sumadi SPDGR selaku narasumber kita pada malam hari ini. Nah, baik Bapak, saya ingin ingatkan kembali kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dan malam hari ini Bapak narasumber kita akan menjelaskan secara lengkap dan secara tuntas tentang pengisian aplikasi e-rapor dalam kurikulum Merdeka yang tentunya Bapak Ibu sudah nanti-nanti dari kemarin ya Bapak Ibu. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan kepada Bapak narasumber untuk menjelaskan materi pada malam hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Oke. Terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Masih semangat ya Bapak Ibu. Kita dari pagi saya lihat, mohon maaf nih Bapak Ibu, memang karena di sekolah lagi ujian akhir Bapak Ibu untuk kelas 9 dan saya mengawas, jadi tidak sempat Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaannya di situ beraneka ragam nih Bapak Ibu ya. Jadi ada yang kita padahal pembahasan tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu, tapi masih menyinggung juga terkait dengan K13 kan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti kita diskusi ya Bapak Ibu terkait dengan e-rapor Bapak Ibu ya. Situ juga ada apa sih kelebihannya dan sebagainya Bapak Ibu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita di sini sama-sama kita diskusikan. Oke, mungkin yang pertama yang terhormat pada Pak Suwardi ya, sebagai owner Cendekia ya, dan Pak Randi juga ya, dan tim atau panitia dalam kegiatan ini, dan tidak kalah hebatnya nih Bapak Ibu ya, sambil membela-belain dengan waktu Bapak Ibu istirahat, sama-sama kita belajar Bapak Ibu, berdiskusi Bapak Ibu ya, agar dalam pelaksanaannya ya, baik yang akan kita lakukan pengisian rapor Bapak Ibu maupun nanti yang ke depannya Bapak Ibu. Nah, sebelum dimulai Bapak Ibu seperti biasa mungkin ada pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Mungkin nanti silakan jawab di kolom chat. Nah, dari kemarin kan saya belum tahu nih Bapak Ibu nih dari tingkat mana saja kan seperti itu. Karena e-rapor ini kan pasti berbeda Bapak Ibu ya, di dalam ada perbedaannya dan ada persamaannya. Nah, boleh Bapak Ibu minta tolong di kolom chat nih Bapak Ibu dari tingkat PAUD, SD, SMP atau SMA dan atau SMK Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sambil apa ya, menggerakkan tangan ya Bapak Ibu ya, karena kita online ini kan harus banyak gerak juga Bapak Ibu ya. SD nih kayaknya nih. Oh, SD. Oh, Pak Sirojudin dari Bengkong ya, SD 12 ya, SD 12 Bengkong. Saya pernah datang ke SD 10 Bengkong. Dekat pom bensin. Oke. SD, oh kebanyakan SD nih Bapak Ibu ya. Oh, ada yang SMP, oke. PAUD, nah ini PAUD yang kayaknya belum muncul ya kemarin, seperti apa sih PAUD. Nah oke Bapak Ibu. SMP, oh ada SMK juga. Di Ferawati ada SMK, SD. Oke, jadi kayaknya kalau disimpulkan dari SD ya.
dengan catatan yang hadir ya Bapak Ibu ya, karena baru 68. Oke, terima kasih Bapak Ibu terkait dengan jawabannya. Izin share screen. Oke, Bapak Ibu, mereview kembali yang pertemuan di hari kemarin ya, Bapak Ibu, atau di hari pertama, Bapak Ibu, bahwasanya di dalam penerapan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya, ada 3 kategori, Bapak Ibu, atau 3 jalur ya. Kalau sekolah penggerak jelas itu jalurnya berbagi, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sekolah penggerak memang ada pendampingnya. Nah, yang sekarang sedang digalakkan ya, atau yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mendaftar sekolahnya itu melalui jalur mandiri Bapak Ibu atau IKM Bapak Ibu ya. Nah, mandiri itu ada belajar, berubah dan berbagi. Nah, kemarin juga sudah kita sama-sama diskusikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau mandiri belajar sekali lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu kemarin mendaftar kemudian melakukan assessment, kemudian yang keluar mandiri belajar, berarti Bapak Ibu ya struktur kurikulumnya masih 2013 seperti biasa Bapak Ibu. Tapi untuk jalur mandiri berubah dan berbagi itu semuanya sudah baik prinsipnya, kurikulumnya, struktur kurikulumnya itu memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ya, jadi nanti silakan di sekolah Bapak Ibu ya dicek mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi Bapak Ibu. Nah, ini kelanjutan dari kemarin ya, Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi nih Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam diskusi atau pembahasan di kemarin ya Bapak Ibu tidak sampai ke pembelajarannya Bapak Ibu ya, karena kita kenapa kemarin ada menyinggung KKTP dan sebagainya, karena dia ada kaitannya dengan penilaian Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting selagi saya masih bisa menjawab akan saya jawab Bapak Ibu ya. Jadi kenapa munculkan kemarin ada KKTP, karena nanti akan muncul Bapak Ibu di proses penilaian Bapak Ibu ya, makanya kemarin saya munculkan. Kemudian karena ada pembahasannya formatif sumatif ya, nanti akan sampai di sini biar Bapak Ibu tidak bingung, katanya ada sumatif ya, maaf katanya ada formatif, tapi kok di di proses nilai rapor ini kok nggak muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya kemarin kita ada bahas, kita kupas seperti apa formatif, seperti apa itu sumatif, ya bahwasanya itu semua namanya assessment Bapak Ibu. Nah, di akhir Bapak Ibu melakukan dalam 1 semester ya Bapak Ibu melakukan dalam proses pembelajaran, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa nilai sumatif Bapak Ibu ya. Yang jelas pasti lebih dari 1 tes sumatif Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu yang ada di layar Bapak Ibu, yaitu ada 4 penilaian sumatif Bapak Ibu. Berarti ada 4 penilaian harian ya Bapak Ibu atau ulangan harian, biar mudah kita tangkap Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi yang dimasukkan atau yang akan kita inputkan ke e-rapor itu nilai sumatif Bapak Ibu ya, bukan nilai formatif. Ya, kemarin kenapa bukan nilai formatif? Ya, di pertemuan pertama sudah kita bahas bahwasanya formatif ini kan hanya untuk mengetahui ya Bapak Ibu ya, mengetahui terkait dengan asesmen awalnya seperti apa, kemudian proses di dalam pembelajaran kemajuannya belajar seperti apa, itu sumatif. Nah, kalau maaf itu formatif. Kalau sumatif yaitu hasil belajar Bapak Ibu ya, biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, di sini ada sebagai simulasi ada 4 siswa, Edo, Dayu, Siti, dan Lani, itu dengan nilai yang sudah diinputkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di nilai akhir sumatif Bapak Ibu itu nanti diambil dari rata-rata ya Bapak Ibu ya, diambil dari rata-rata ya seperti yang terlihat di layar. Nah, di dalam ujian semester Bapak Ibu atau asesmen akhir semester atau asesmen semester ganjil,
boleh Bapak Ibu menggunakan non-tes yang baru sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, mau boleh pakai portofolio atau Bapak Ibu menggunakan tes atau tes tertulis Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dicontohkan menggunakan tes tertulis ya Bapak. Jadi kalau kita sudah melaksanakan tertulis, nanti kita tidak perlu lagi mengadakan non-tes ya Bapak Ibu. Artinya kita option ya, pilih salah satu mana yang kira-kira bisa di sekolah atau disepakati untuk asesmen akhir semesternya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah didapat, ya kalau sudah didapat Bapak Ibu, otomatis di nilai akhir atau nilai sumatif akhir semester ini ya sama ya Bapak Ibu, ini sama. Nah, baru di sini akan muncul nilai rapor Bapak Ibu. Nah, nilai rapor ini Bapak Ibu rata-rata dari nilai sumatif pembelajaran ya Bapak Ibu dengan nilai sumatif akhir semester atau ujian semester Bapak Ibu. Ya. Kalau kurikulum K13 kan 2 kali ya Bapak Ibu ya, 2 kali nilai tugas, istilahnya ada rumusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka Bapak Ibu diambil reratannya Bapak Ibu ya, reratannya. Nah, ini nilai rapor yang diperoleh dari nilai akhir sumatif ya, lingkup materi ya Bapak Ibu, dan sumatif akhir semester. Jadilah ini Bapak Ibu. Nah, pembobotan dalam perhitungan nilai rapor itu ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, di sini diberi kemerdekaan ya Bapak Ibu, artinya tidak pakem seperti rumus di K13 ini, berarti Bapak Ibu di sekolah boleh mensepakati Bapak Ibu ya. Mumpung ingat sekalian ya Bapak Ibu, saya tadi terbaca di WA seperti misalnya di sekolah A dia KKTP-nya 80, kemudian atau di sekolah A dia 75, kemudian nanti di sekolah B setelah dia pindah itu KKTP-nya 75. Nah, seperti apa itu? Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, bahwasanya KKTP itu di rapor atau di laporan hasil belajar kan tidak muncul Bapak Ibu ya. KKTP itu kan ditentukan di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, apakah boleh beda? Boleh Bapak Ibu ya. Apakah dalam antara mapel satu dengan mapel yang lain boleh beda? Ya boleh Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu melakukan assessment awal. Ya, kemampuannya seperti apa? Kan Bapak Ibu ada rubriknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kecuali kalau tertempel ya Bapak Ibu. Kalau KKM kan tertempel tuh 75. Nanti kan dari ketimpangan. Kalau ini kan tidak. Di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi yang penting nanti di hasil akhirnya ya Bapak Ibu, di hasil akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan proses ya, proses dari perhitungan penilaian tes sumatif Bapak Ibu ya. Nah, ini baru kita mendapatkan nilai Bapak Ibu. Terus bagaimana kita mendapatkan deskripsinya? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, deskripsinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu. Dari mana mendapatkannya? Nah, ini. Sumatif pertama dia nilainya 85. Tetapi di dalam sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4 itu bervariasi Bapak Ibu. Nah, yang paling tinggi 85. Jadi ya deskripsinya menunjukkan penguasaan yang baik ya dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang dan malam, Bapak Ibu. Nah, perlu pendampingannya, patokannya nanti di mana penilaian sumatifnya yang memang paling rendah ya Bapak Ibu ya, di antara nilai EDO tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, hasilnya nanti ya, kan 76. 76 ini kan sejarahnya kan nilainya bervariasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari deskripsi ini kita dapatkan dari proses penilaian sumatifnya. Ya, ada yang sudah menguasai, ada yang perlu pendampingan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi deskripsi itu tidak diambil dari sudah nilai hasil rapor baru dibuat deskripsi, tidak Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya ya, prosesnya yang
bisa Bapak Ibu nanti sebagai pertimbangan dalam pembuatan deskripsi raport peserta didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini proses bagaimana mendapatkan nilai rapor, kemudian bagaimana proses mendapatkan deskripsinya tadi Bapak Ibu. Ya. Nah itu, kalau sudah kita mendapatkan nilai rapornya tadi, kemudian kita sudah mendapatkan deskripsinya, nah baru kita akan dimasukkan ke e-rapor Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa harus e-rapor ya Bapak Ibu? Jadi e-rapor ini yang jelas dikembangkan oleh kementerian ya Bapak Ibu. Jadi kementerian ini kan membuat e-rapor ya dari segala jenjang, kemudian ada surat edarannya. Artinya ini kan program dari pemerintah dan kita harus ikut mensukseskan Bapak Ibu ya, mensukseskan program yang memang dikembangkan oleh kementerian seperti itu. Nah, keuntungan yang jelas keuntungannya ya dapat update, kemudian aplikasinya gratis kan seperti itu. Nah, keuntungan yang lain Bapak Ibu, jadi file Bapak Ibu ya akan tersimpan ya, terfile dengan baik, terarsip dengan baik Bapak Ibu ya. Untuk pengalaman di sekolah saya pribadi Bapak Ibu pada waktu masih menggunakan Excel Bapak Ibu ya. Ya sebenarnya sih menggunakan Excel pun kalau kita memang dari awal sudah bisa mengarsipkan dengan baik, mungkin tidak kemungkinan hilang ya atau terdelet itu kan kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang kita yang terjadi di lapangan karena misalnya dia sudah nggak mengajar, misalnya dulu dia sebagai wali kelas 71 misalnya atau kelas 4A misalnya. Nah, setelah anak ini sudah mau lulus nih Bapak Ibu ya, kayak di SMP atau di SD pun ingin ke SMP kan memerlukan rapor biasanya Bapak Ibu ya. Nah, rapor sekarang ini kan modelnya nggak seperti buku ya Bapak Ibu ya, kita cetak, print. Nah, itu yang terjadi itu kebanyakan mereka tidak disimpan dengan baik. Jadi giliran mau dibutuhkan katanya hilang. Kan seperti itu. Nah, setelah ditanyakan ke guru atau wali kelasnya, ya ada flash disknya sudah kena virus, atau laptopnya sudah diinstal ulang, banyak Bapak Ibu. Intinya kita susah mendapatkan rapor lagi seperti itu. Nah, dengan adanya e-rapor ini kan tersimpan ya Bapak Ibu ya, tersimpan, terarsipkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengarsipkan sendiri ya, di-download ya, semuanya dijadikan PDF. Jadi Bapak Ibu punya filenya, di sekolah juga punya filenya. Jadi kalau ada yang siswa yang hilang ya tidak perlu lagi kita ya sibuk ya Bapak Ibu mencari legernya di mana dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu keuntungan yang kalau kita menggunakan e-rapor Bapak Ibu. Dan keuntungan yang lain ya, kita sekarang sudah di zaman teknologi ya Bapak Ibu. Artinya kita juga sebagai pendidik mau nggak mau harus juga mengupgrade, minimal kita mengikuti Bapak Ibu ya. Nah, syukur-syukur kita bisa memanfaatkan dengan optimal seperti itu. Kalau kita masih juga manual Bapak Ibu ya pasti akan lebih lama pekerjaannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kenapa e-rapor ya tadi memang dikembangkan oleh kementerian, Bapak Ibu tidak perlu bayar, dan Bapak Ibu nanti sebagai guru akan praktis sekali Bapak Ibu ya. Artinya tidak banyak yang Bapak Ibu inputkan. Nah, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan sejarah bagaimana kita mendapatkan nilai rapor dan deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tampilan e-rapor di guru ya Bapak Ibu ya. Nanti sebagai guru, ini slide-nya seharusnya di bawah, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti yang perlu diinputkan, ya ini baik SD, SMP, pernah saya mengisi SD pun sama Bapak Ibu ya, mengisi TP-nya, Bapak Ibu mengisi TP-nya. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang saya contohkan di sini yang tingkat jenjang SMP ya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir nanti Bapak Ibu, nanti ada link untuk aplikasinya per jenjang ya, dan PAUD nanti juga akan saya bagikan Bapak Ibu ya. Tapi untuk PAUD sekali lagi Bapak Ibu ada sedikit berbeda ya. Nanti setelah yang kita jelaskan yang jenjang di atasnya, baru nanti sedikit kita diskusikan terkait dengan rapor PAUD seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, jadi apa yang diinput, jadi nanti untuk Bapak Ibu guru yang diinput hanya TP-nya, ya berapa TP Bapak Ibu, kemudian TP-nya, kemudian Bapak Ibu nanti tinggal menginputkan nilainya, seperti itu Bapak Ibu, ya menginputkan nilai yang sudah jadi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai fasilitator P5, itu nanti kalau Bapak Ibu dituliskan di Dapodik, jadi sekali lagi rapor ini Bapak Ibu, dia sumbernya dari Dapodik. Nah, itu salah satu keuntungan juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi menginput-input siswanya, ya. Kemudian pembelajarannya sudah semua ambil dari Dapodik, ya. Jadi baik itu raport nanti tingkat SD, ya, jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, lalu menggunakan e-rapor yang dikembangkan oleh kementerian, itu mengambil datanya dari Dapodik, Bapak Ibu. Nah, ini gambaran secara umumnya Bapak Ibu. Jadi di dalam e-rapor itu ada beberapa perannya. Yang pertama terkait dengan administrator, admin e-rapor Bapak Ibu, kemudian guru dan wali kelas. Nah, kemudian ada intrakurikuler atau proyek P5 Bapak Ibu. Nah, untuk P5 ini itu di input ya atau dibagikan ke peserta didik itu di semester genap atau 1 tahun baru nanti dibagikan Bapak Ibu. Jadi di semester ganjil tidak perlu P5-nya ya proyeknya dibagikan. Nah, perlu diingat juga jadi di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka untuk tingkat jenjang SD itu 2 ya Bapak Ibu ya, minimal 2 pelaksanaan P5-nya dalam 1 tahun. Untuk SMP, SMA maupun SMP dan SMA itu 3 Bapak Ibu. Ya, 3 proyek. Jadi dalam 1 tahun itu harus ada 3 proyek. Untuk SD 2 Bapak Ibu ya. Untuk TK kalau nggak salah 2 juga Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran umumnya di dalam pengisian e-rapor nantinya Bapak Ibu. Nah, unduhan aplikasi nanti di akhir slide itu ada linknya ya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak lepas dari operator Dapodik Bapak Ibu. Jadi proses aplikasi e-rapor ini didasari oleh data yang terdapat di dalam Dapodik. Apapun yang ada perubahan di Dapodik, mungkin siswa keluar, ada siswa masuk, guru mutasi, itu segera diupdate ya di Dapodik, kemudian baru akan diambil datanya lagi ke e-rapor Bapak Ibu. Ya. Secara tidak langsung Bapak Ibu, data Dapodik akan menjadi berkualitas ya, karena sambil sama-sama mengecek, oh anak saya ini namanya ada yang salah. Ya, kalau tidak menggunakan e-rapor kan tidak tahu, ketahuannya nanti Bapak Ibu. Kalau anak sudah mau lulus, ya namanya sudah terdata. Nah, dengan adanya e-rapor, kita bisa mengecek per semesternya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kunci utamanya ya proses e-rapor ini baik apabila data di Dapodik valid. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau dilihat kayaknya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini alur Bapak Ibu nggak perlu dipikirkan ya. Ini nanti yang punya pekerjaan itu operator e-rapor Bapak Ibu ya. Jadi yang banyak untuk men-setting itu ya operator e-rapornya. Ya, dari dia men-setting dari
bagaimana cara koneksinya ya, secara umum koneksinya dari Dapodik masuk agar data bisa masuk ke Erapor. Ya, pengambilan data dan sebagainya itu yang melakukan nanti admin ya, mengenerate user Bapak Ibu ya, passwordnya. Nah, Bapak Ibu nanti sebagai guru, kalau sudah mendapatkan user dengan passwordnya, login itu tinggal input aja, Bapak Ibu. Tidak ada settingan yang lain. Jadi yang kesemuanya ini dari setting web service-nya, ambil datanya, membuat user dan password, kemudian mengupdate ya, baik itu kepala sekolah kalau ada kurang gelar atau gurunya atau wali kelasnya atau peserta didiknya, kemudian kelasnya. Jadi semuanya dipersiapkan oleh operator Erapor Bapak Ibu ya, agar nanti kalau sudah oke ya baru nanti di-share ke Bapak Ibu. Jadi seperti ini jalur untuk adminnya. Nah, alur Bapak Ibu, nah kalau dituliskan kayaknya banyak ya Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu nanti menginput tujuan pembelajarannya, ya kan Bapak Ibu. Kemudian input nilai rapor dan buat deskripsi Bapak Ibu. Deskripsinya dibuat. Kemudian Bapak Ibu mau pakai export import juga boleh. Intinya nanti kalau sudah diinput, tinggal cek nilai saja. Kemudian cek capaian nilai rapornya. Nah, baru nanti wali kelas yang punya pekerjaan merekap nilai semua agar nanti bisa menjadi rapor Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu di Dapodik dibuat pembina ekskul akan muncul ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akan menjadi koordinator di Dapodik ditulis, itu juga akan muncul di kolom e-rapornya nanti Bapak Ibu. Ini untuk alur guru. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas juga, selain di sini menu guru, akan muncul menu wali kelasnya Bapak Ibu. Ya. Nah, apa saja nanti di menu wali kelas itu ada melihat data siswa, input kehadiran, kemudian input nilai ekskulnya, input catatan wali kelas, dan mencetak rapot siswa tentunya Bapak Ibu. Ya, sama leger. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu tampilan untuk e-rapor. Ya, tidak ada tertera KKM ya di sini Bapak Ibu atau KKTP-nya nggak ada. Jadi mata pelajaran, nilai, dan deskripsinya. Itu. Nah, ini untuk proyeknya, rapor proyek bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini proyek 1, proyek 2, proyek 3. Nah, proyek 1 ini di dalam penilaian proyek tidak berupa angka Bapak Ibu ya. Jadi di proyek itu ada MB Bapak Ibu ya, mulai berkembang, kemudian BSH berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang Bapak Ibu ya. Jadi nanti checklist saja penilaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti di e-rapor tinggal klik saja. Nah, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu bagaimana menginput e-rapor. Intinya di dalam penilaian proyek itu tidak berupa angka Bapak Ibu ya. Di situ nanti mulai berkembang sesuai harapan dan sebagainya seperti itu. Ini untuk proyek dan dibagikan di akhir tahun Bapak Ibu ya. Dalam 1 tahun baru dibagikan proyeknya. Tapi pelaksanaannya, ya proyek itu di dalam semester 1, kalau di pengalaman di sekolah kami, Bapak Ibu, proyek 1 dan proyek 2 dilaksanakan di semester ganjil. Proyek 3 dilaksanakan di semester genap. Alasannya Bapak Ibu karena di semester ganjil banyak waktu ya Bapak Ibu. Nanti di semester genap kan banyak libur ini, libur dan sebagainya. Nah, jadi kami siasati proyek 1 dan proyek 2 itu di semester ganjil, semester genap baru proyek 3. Itu kalau tingkat SMP, kalau SD ya boleh balance Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau dihabiskan pun nggak apa-apa. Yang penting dalam 1 tahun minimal 2 proyek kalau untuk tingkat SD Bapak Ibu. Seperti itu di dalam proses
pelaksanaan P5 tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di setiap e-rapor nanti itu mempunyai kode akses sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh untuk SMP itu 7759. Nggak perlu dihafal ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau e-rapornya sudah terinstall itu akan muncul di browser sini, akan muncul Bapak Ibu. Jadi masing-masing dari tingkatan itu mempunyai IP-nya beda-beda Bapak Ibu, atau lokal host-nya ini berbeda-beda. Ini untuk apa? Barangkali di sini ada yang merangkap operator juga Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Untuk kode ini untuk kode akses ya, akses e-rapor. Nah, di dalam pengisian e-rapor Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu digunakan dalam satu jaringan. Maksudnya gini, jadi e-rapor ini tidak diinstal di setiap komputer ya, admin punya, guru punya, tidak. Jadi yang menginstal di admin e-rapor sekolah saja, Bapak Ibu sebagai kliennya. Ya. Jadi nanti tinggal kalau dalam satu jaringan, ini tinggal kita saja nanti ketikkan saja Bapak Ibu ya di jaringan yang ini ya, ini klik tanda seru nanti muncul IP-nya. Nah, IP-nya itu nanti ketikkan di laptop Bapak Ibu dengan aksesnya 7759 atau akses sesuai dengan e-rapor jenjang itu akan muncul Bapak Ibu dengan syarat satu jaringan ya. Jadi Bapak Ibu bisa di-input, tidak perlu pinjam dari laptopnya e-rapornya dari operator ya. Jadi laptop Bapak Ibu juga bisa. Nah, seperti ini saya buat waktu IHT di sekolah juga. Jadi ini bentuknya dengan jaringan yang sama Bapak Ibu. Jadi di depan saya operasikan. Jadi nanti guru-guru bisa mengakses. Ini dalam satu jaringan. Ya. Kemudian apakah e-rapor ini bisa diakses misalnya Bapak Ibu di rumah, kemudian di sekolah laptopnya on atau hidup, bisa Bapak Ibu ya. Selain dalam satu jaringan juga bisa jaringan berbeda. Jaringan berbeda ya otomatis tidak menggunakan jaringan sekolah karena kan Bapak Ibu di rumah. Dan itu sudah pernah saya lakukan juga Bapak Ibu pada waktu penginputan rapor, pasti kadang laptop saya bawa pulang kemudian saya nyalakan. Misalnya jam 7 tadi, misalnya jam 7 atau jam 8 nih habis Isya dihidupkan. Nanti saya hidupkan Bapak Ibu ya. Nanti di input, nah nanti saya matikan. Nah itu apa namanya berbeda jaringan Bapak Ibu. Nah ini untuk IP tadi ya. Kalau ini dalam satu jaringan Bapak Ibu, jadi maksudnya IP ini nanti diketikkan ya, diketikkan di laptop Bapak Ibu agar apa? Agar memanggil ya, memanggil dari server tadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di laptop Bapak Ibu dibuat seperti ini ya. IP ini didapat dari mana? IP yang 192 titik ini nggak perlu dihafal, nanti akan di-generate sendiri di laptop Dapodik atau e-rapor di sekolah Bapak Ibu. Tinggal di belakang ditambah sesuai dengan kode IP-nya. Kalau e-rapor SMP itu 7759. Nah, dengan jaringan yang sama otomatis akan terbuka. Seperti itu. Nah, ini nanti jangan khawatir ya Bapak Ibu. Jadi untuk materi ini akan dibagikan mungkin lewat panitia. Di sini ada linknya. Ya, ini saya membuat tutorial bagaimana mengonlinekan tanpa satu jaringan yang sama, dengan jaringan berbeda Bapak Ibu. Ini bisa dipraktekkan juga untuk Dapodik mungkin, e-rapor dan sebagainya. Jadi jaringan berbeda tetapi bisa mengakses laptop yang sebagai server Bapak Ibu. Oke. Nah, di akhir slide nanti setelah slide ini mungkin saya demokan dengan e-rapor yang terinstall di
laptop saya Bapak Ibu ya. Artinya pelajari dengan sesama, nanti ada panduannya juga Bapak Ibu ya, selain dalam diskusi malam ini. Oke, ini untuk slide-nya, kemudian saya coba membuka e-raportnya. Nah, ini e-raport yang sudah terinstall ya Bapak Ibu. Oh ya, kayaknya masih ada, maaf, masih ada satu slide. Nah, ini nanti di masing-masing judul ini Bapak Ibu. Di masing-masing judul ini sudah saya sematkan link untuk mendownload e-raportnya Bapak Ibu ya. Ini yang tingkat SD, SMP, SMA, SMK ya. Kemudian nanti yang untuk PAUD Bapak Ibu ya, itu nanti Excel ya, akan saya bagikan untuk PAUD. Jadi kalau bentuk PAUD nanti ya Bapak Ibu, setelah saya tampilkan dulu untuk yang jenjang dasar, baru nanti saya akan tampilkan yang PAUD. Nah, untuk rapor itu kalau untuk admin Bapak Ibu ya, saya coba admin. Jadi ada yang tanya yang K13. Oh, yang mumpung ingat yang K13 Bapak Ibu, memang untuk saat ini belum terupdate Bapak Ibu ya, belum terupdate. Tapi infonya dari developer di kementerian itu pada waktu dekat ini akan diupdate biar bisa mengimport untuk semester genapnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka itu sudah otomatis secara langsung akan menjadi genap, dari ganjil akan menjadi genap Bapak Ibu ya, secara otomatis. Nah, kalau untuk admin itu administrator ya Bapak Ibu. Mungkin karena untuk semua rapor kayaknya untuk admin administrator. Nah, ini akan terbaca langsung. Nah, ini nanti untuk di bagian admin ya. Minimal kalau Bapak Ibu guru walaupun tidak operator, kalau ada operator kesusahan nanti Bapak Ibu bisa membantu operator sekolah Bapak Ibu. Nah, dalam men-setting ini sebenarnya nanti pekerjaan dari operator Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya di sekolah juga untuk operator e-rapor, dapodik. Jadi untuk akses ini kebetulan rapor laptopnya juga untuk laptop dapodik Bapak Ibu ya. Nah, di menu pertama ini web service dapodik maksudnya akan mengkonekkan Bapak Ibu, mengkonekkan dapodik. Coba saya buka dapodiknya. Bentar Bapak Ibu, dapodik. Oh. Dapodik, bentar Bapak Ibu. Oh, 5574. Sambil menunggu loading Bapak Ibu, jadi ini fungsinya nanti untuk mengkonekkan e-rapor dengan dapodik Bapak Ibu. Ini proses mengkonekkan itu sama Bapak Ibu ya. Yang pengalaman kemarin mengisi untuk e-rapor SD, kegiatan juga sama, harus mengkonekkan.
Nah, di bagian pengaturan nih Bapak Ibu, kalau Dapodik ya nanti di bagian pengaturan di sini, kemudian nanti di web service ini namanya Bapak Ibu. Ya. Nah, web service ini nanti mengkonekkan ke sini. Harus sama. Kalau tidak sama nanti nggak akan connect. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau udah sama nanti connect, baru Bapak Ibu nanti ambil data. Ya, diambil data. Nah, ini kebetulan web service-nya belum sama ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ambil data, misalnya coba saya copy. Nah, jadi nama aplikasi di sini, nama aplikasinya, key-nya Bapak Ibu harus disamakan key-nya. Ya, key sini. Nah, kalau udah simpan perubahan. Nah, seharusnya kalau tes koneksi dia connect Bapak Ibu. Seperti itu. Koneksi ke Dapodik berhasil. Nah, ini dilakukan oleh operator Bapak Ibu ya. Tapi tidak salahnya kalau operator Bapak Ibu bingung, silakan bisa juga dibantu. Itu. Nah, habis itu nanti kita tarik data ya Bapak Ibu, tarik data, update datanya, otomatis akan masuk data-data yang dari sekolah Bapak Ibu. Baru langkah ketiganya mengenerate akun Bapak Ibu ya. Jadi akun-akun itu nanti di-generate semua, ya di-generate, nanti akan muncul password dan akun dan passwordnya Bapak Ibu. Kalau untuk pegawai ya atau yang ASN itu NIP ya Bapak Ibu, pakai NIP. Nanti untuk passwordnya itu sama semua, e-rapor KM 1234556. Itu untuk SMP seperti itu. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kalau di-generate ya nanti akan dibagikan oleh operator ya, baik usernya sama passwordnya. Nah, kemudian nanti dicek datanya, ya, ini nanti dicek oleh operator sama nggak datanya antara Dapodik, ya. Belum muncul untuk share screen dari e-rapornya. Maaf. Oh iya. Sudah Pak Ari? Baik Pak, sudah muncul. Silakan dilanjutkan Pak. Oh, berarti tadi setting belum ya? Maaf Bapak Ibu. Dari setting ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, untuk ini Bapak Ibu ya, tadi berarti jadi gini deh, saya keluar dulu. Kayaknya berarti belum tampil tadi. Saya keluar aja dulu. Nah, jadi ini baik e-rapor untuk SD, Bapak Ibu, SMP, SMA, mungkin beda tampilan aja di sini. Ini karena SMP, nanti SMA. Nah, kurang lebih nanti tampilannya sama seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada username dan passwordnya. Nah, untuk awal atau bawaan dari aplikasi itu administrator Bapak Ibu. Ya, administrator nanti administrator. Di sini otomatis kalau rapor KM atau kurikulum merdeka berubah Bapak Ibu ya, dari ganjil genap. Sekarang kan genap, otomatis akan muncul. Kecuali rapor K13 memang belum update Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah update mungkin insya Allah nanti saya infokan. Nah, kalau sudah kita klik masuk. Nah, otomatis akan terdeteksi sekolah ya sesuai dengan Dapodiknya. Nah, tampilannya seperti ini, seperti tadi yang ada di slide ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, langkah selanjutnya berurutan Bapak Ibu. Nanti kalau bagi sekolah yang belum menginstal e-rapor, dalam men-setting itu harus berurutan, tidak boleh meloncat-loncat, nanti akan tidak ada yang tidak sinkron seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sekali lagi tugasnya untuk operator e-rapor di sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang ya mendapat tugas tambahan admin ya, tapi samalah seperti saya Bapak Ibu ya, jadi sebagai operator e-rapor juga. Nah, dari web service ini Bapak Ibu,
gunanya untuk mengkoneksi, ngambil data, Bapak Ibu. Dari mana ngambil datanya? Dari Dapodik. Nah, saya tutup biar Bapak Ibu tidak bingung. Dapodik ini kan menunya dari beranda kita paling bawah, itu pengaturan. Nah, di pengaturan ini nanti ada namanya web service lokal. Nah, web service lokal kita klik. Ini harus sama nih Bapak Ibu. Ini dapur rapor. Ini yang akan kita inputkan di e-rapor. Ini ya dapur rapor. Di sini juga dapur rapor. Ini key-nya harus sama juga Bapak Ibu. Nanti baru kita tes koneksi. Nah, kalau ada checklist berhasil berarti bisa kita ambil data. Nah, ambil data tinggal kita update saja Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah udah update data semua, berarti sudah terisi, baru kita men-generate user. User ini nanti dibagikan ke Bapak Ibu guru. Ya. Nah, sekali lagi kalau untuk pegawai yang sudah ada NIP-nya itu biasanya untuk user, nanti passwordnya e-rapor KM123456. Nah, nanti tinggal pada waktu menginstal di sekolah sendiri akan kelihatan kok Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah generate user, baru Bapak Ibu nanti mengecek ya data master yang dari Dapodik yang sudah diambil sama enggak, masuk semua enggak, ada ekstrakurikulernya. Karena kalau enggak ada kosong, berarti nanti di rapor ya kosong. Ya, jadi semua bersumber dari sini, Bapak Ibu. Ya, bersumber dari sini. Nah, ini data Dapodik baru data referensi lokal. Nah, referensi lokal itu yang akan kita olah di dalam e-rapor. Ya, seperti ini. Jadi pendidikan agama Islam ini kalau Bapak Ibu belum diinstal, nah ini bentar. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita cek juga untuk mapelnya, kemudian mapping e-rapornya. Ya. Mapping di sini berarti kita kebetulan kan baru kelas 7 Bapak Ibu ya. Mapping itu maksudnya nanti urutan format rapor Bapak Ibu ya. Mapel yang paling atas apa? Tinggal kita buat urutannya saja. Buat urutannya saja. Kemudian perlu diingat juga kalau kita sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu, bukan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tapi pendidikan Pancasila Bapak Ibu ya. Kenapa di sini muncul? Karena data yang diambil itu kan sama dengan yang nilai yang kelas 8 dan 9 ya masih terbaca K13, makanya ini muncul. Tapi nanti di dalam penginputan ya kita menggunakan pendidikan Pancasila. Itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau sudah di e-rapor juga Bapak Ibu menyediakan menu menambahkan logo pemerintah daerah Bapak Ibu, Pemko-nya atau Pemkab-nya, kemudian logo sekolah. Kalau Bapak Ibu mempunyai logo sekolah, silakan diimportkan. Dan bisa juga biar kepala sekolah nggak capek, tanda tangan banyak-banyak, diimportkan TTD-nya Bapak Ibu ya, dengan capnya. Ya, jadi langsung print saja selesai. Jadi di e-rapor disediakan ya Bapak Ibu logo Pemda, logo kop sekolah ya, logo sekolah untuk kopnya, dan tanda tangan kepala sekolah bisa diimportkan. Nah, begitu juga wali kelas Bapak Ibu, ya tanda tangan wali kelas boleh diimportkan juga. Jadi tidak perlu tanda tangan. Nah ini kembali lagi ke kesepakatan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan operator pandai-pandai langsung dimasukkan, kepala sekolah nggak tahu nanti marah kepala sekolahnya. Jadi betul-betul dirapatkan, kalau memang dibolehkan ya baru diimport ya Bapak Ibu, kalau nggak boleh ya jangan, kan seperti itu. Tapi di sini fungsinya untuk memudahkan Bapak Ibu ya, meringankan kan seperti itu. Tinggal kembali ke sekolah ya, mau nggak lebih praktis dimasukkan ke e-rapor. Jadi waktu di print sudah muncul. Oh ada juga saya nggak mau TTD capsek sama stempel,
mungkin biar stempelnya basah, TDD-nya saja. Berarti kan yang punya pekerjaan wali kelasnya kan. Jadi mengurangi pekerjaan capsek. Capsek nggak perlu tanda tangan. Atau capseknya mau tanda tangan ya silakan. Ini cuma menu ya Bapak Ibu. Diisi silakan, tidak diisi pun nggak apa-apa. Artinya kalau nggak diisi nggak akan muncul di e-rapor kan seperti itu. Nah, tapi di sini sudah disediakan Bapak Ibu. Ya. Kalau tanggal rapor ya sudah biasa lah ya tanggal rapor. Nah, nanti tanggal tinggal ditambahkan aja tanggal berapa, tempat TTD-nya di mana seperti itu. Oke, kemudian, nah P5 Bapak Ibu itu harus disetting dulu di e-rapor. Ya. Nah, contohnya kira-kira misalnya untuk contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi di target capaian ini dimensi untuk proyeknya itu apa? Misalnya saya mengambil di nanti mengambil terkait dengan ini dimensinya Bapak Ibu ya, dimensinya nanti penilaiannya nanti tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sama bergotong royong. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Nah, fasenya sesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau di SMP itu kelas 7 fase D. Nah, kalau ini untuk mengecek saja, baru di sini Bapak Ibu ya. Proyek yang sudah dilakukan, ya Bapak Ibu temanya apa? Ini tema-tema di dalam proyek ya Bapak Ibu. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, rekayasa dan berteknologi, dan kewirausahaan. Nah, contohnya saya yang sekolah sudah laksanakan gaya hidup berkelanjutan. Fasenya D. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam proyek P5 harus ditentukan temanya dulu Bapak Ibu ya. Tidak langsung ujuk-ujuk proyek dilaksanakan, tapi kita perlu adanya proses merancang modul proyek Bapak Ibu ya. Kalau belajar ya modul ajar, tapi kalau proyek ya modul proyek. Kemudian proyeknya apa? Ya. Nah, saya ambil contoh gaya hidup berkelanjutan fase D. Nah, ini kemudian kita tambahkan proyek Bapak Ibu ya. Bentar. Oh, di sini sudah ada ya. Oh, ini kemarin. Misalnya yang kedua, kearifan lokal Bapak Ibu. Ya, kearifan lokal. Karena tadi gaya hidup berkelanjutan itu yang pertama. Misalnya kearifan lokal. Nah, fase D muncul ya. Kita tambahkan proyeknya Bapak Ibu. Nah, proyek yang kedua Bapak Ibu. Yang proyek pertama tuh gaya hidup berkelanjutan tadi sudah di-input. Kemudian nama judul proyeknya Masakan Nusantara. Karena pada waktu pelaksanaan P5 yang kedua Bapak Ibu, temanya itu Masakan Nusantara. Jadi peserta didik yang kebetulan kalau di Kota Batam ini kan segala suku itu ada Bapak Ibu ya. Suku Jawa, suku Padang, suku Batak, dari Sulawesi dan sebagainya ada. Jadi kami untuk proyek kedua ini menggunakan tema Masakan Nusantara. Jadi di akhir pembelajaran proyek nanti setiap dari kelompok itu Bapak Ibu ya, dia akan memasak sesuai dengan daerah, misalnya Palembang, pempek dan sebagainya. Di Melayu ya, seperti di Kepulauan Riau sendiri Melayu, masakannya ya masakan Melayu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Biar deskripsi saya buat aja sama ya. Deskripsi proyek itu maksudnya menjelaskan ini tentang apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita klik proses. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu ya. Oh, nama masakannya, nama proyeknya Masakan Nusantara. Deskripsinya ya kita nanti dibuat ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi kita membuat nama P5-nya, baru kita klik cek capaian profilnya Bapak Ibu. Ini yang akan dinilai apa di dalam proyeknya. Ya, jadi kita klik, baru kita tambah capaiannya. Capaian itu Bapak Ibu itu dari dimensi. Ya, dimensinya apa yang akan dinilai. Itu. Nah, di sini dimensinya misalnya karena ini saya akan pilih, saya ambil dari
ini Bapak Ibu ya, berkebinekaan global, ya saya tambahkan, mengenal dan menghargai budaya Bapak Ibu ya. Saya tambahkan, inilah, ini ya Bapak Ibu. Satu lagi untuk di kebinekaan global, saya ambil misalnya berkomunikasi antar budaya misalnya. Nah, maksudnya yang saya klik ini Bapak Ibu nanti di dalam penilaian unsur P5 itu ngambilnya terkait dimensinya kebinekaan global Bapak Ibu. Di kebinekaan global ini ada subnya Bapak Ibu ya, ada elemennya apa? Di sini elemennya mengenal dan menghargai budaya. Sub elemennya apa? Di sini tadi saya buat menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Minimal dua dimensi Bapak Ibu ya. Jadi kebinekaan global, kemudian saya buat yang kedua itu dimensi mandiri Bapak Ibu ya. Buat ini. Misalnya ini, kemudian satu lagi ini. Ya Bapak Ibu. Jadi ada, kalau sudah kita kembali. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada dua dimensi yang akan dinilai dalam proyek Masakan Nusantara, yaitu dimensi berkebinekaan global dan mandiri. Nah nanti elemennya apa, sub elemennya apa. Nah capaiannya apa, ini otomatis ada, jadi tidak perlu dihafal Bapak Ibu. Kalau di e-rapor itu sudah disediakan. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang pernah membuat aplikasi Excel ya kita harus ketik manual ya Bapak Ibu, ketik sendiri. Ini Bapak Ibu, nah kalau sudah, ini berarti dimensi yang akan dinilai nanti. Dan ini nanti yang akan muncul di guru ya Bapak Ibu ya, di guru. Oke, kalau sudah kita tutup. Oke, ini kalau sudah. Nah, kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu baru masuk ke kelompok proyek. Nah, kelompok proyeknya, nah kebetulan di sini koordinatornya wali kelasnya Bapak Ibu. Jadi kalau di tingkat kami di SMP kan wali kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi wali kelasnya. Kalau di SD guru kelasnya. Yang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, otomatis akan terbaca koordinatornya dengan catatan di Dapodik di-input ya Bapak Ibu. Di sini di-input Bapak Ibu. Saya coba bukakan Dapodik, mana Dapodik tadi. Nah, di sini di rombel, di reguler, di 7A, nah, di sini ini ya Bapak Ibu ya sebagai wali kelasnya ya Bapak Ibu sebagai wali kelasnya, maka nanti di sini akan tertulis seperti itu. Nah, kalau sudah kita ke tadi data project Bapak Ibu ya, data project tadi kan sudah diinput data project. Ini ya Bapak Ibu ya data projectnya. Ini yang pertama, jadi data project kita tambahkan. Tambahkan dari mana? Saya tutup kembali. Tambahkan dari data project yang sudah barusan kita buat tadi. Kearifan lokal. Nah ini kita inputkan di kelompok project. Nah kan baru satu, kita munculkan satu lagi. Kearifan lokal kita tambahkan. Nah, jadi data project sudah ada dua Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan data project, kita baru masukkan anggota. Nah, kalau anggota Bapak Ibu lebih enaknya satu kelas ya Bapak Ibu kita masukkan. Jadi semua kita tambahkan satu kelas. Nah, ini kelas 7A Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu rajin misalnya dipilih, nah itu dipilih nanti repot pada waktu Bapak Ibu menginput nilai kan gitu. Jadi kalau di rapor biar mudah per kelas saja. Jadi nanti apa namanya? Bentar. Kelas 7 ayat bentar. Ini ya, ini oh ya ini.
7A. Oh, ini sudah di... Bentar. Oh, anggotanya sudah apa tidak? Nah, anggota ini sudah di ini ya Bapak Ibu, karena waktu di apa namanya di project 1 sudah diinput. Makanya otomatis kalau kosong di sini boleh ditambahkan. Contohnya ini 7A ya Bapak Ibu, coba saya contohkan. 7B ada nih anaknya ini 7A semua, ada 2 orang dari 7B. Jadi saya pilih yang ini 7B ya. Ini ada yang Adrian sama Agung masuk ke kelompok 7A. Kita tambahkan aja Bapak Ibu. Ya, saya tambah lagi. Di 7B ada si Ahmad misalnya. Oke. Nah, baru di mana tadi? Ahmad. Ini masuk ke 7A. Oh, ini data ini sudah di... Jadi otomatis Bapak Ibu ya, otomatis kalau kita sudah masukkan di project 1, dia tidak bisa diubah-ubah lagi Bapak Ibu. Ya, ini tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi kecuali coba ya Bapak Ibu, coba ini 7A. Karena ini kelompok ini sudah, contohnya ini Bapak Ibu ya, bisa kelompok, ini kelompok sudah ada, ini 7A ya Bapak Ibu, saya tambah lagi kelompok kelas 7B. Kelas 7, fase D, koordinatornya, saya buat Dewi Marini. Nah, ini kelas 7B Bapak Ibu, atau kelas yang lainnya, saya tambahkan Masakan Nusantara. Oke, saya tutup, baru nambah anggota. Nah, baru kalau ini baru mau Bapak Ibu, ini kelas 7B semua, saya tambahkan. Saya tambahkan, jadi ini 7B semua Bapak Ibu. Ini, nah men-setting untuk P5 seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tentukan dulu proyeknya apa, baru masuk ke kelompok proyek. Nah, kalau kelompok proyek sudah di-input, nah ini nanti otomatis akan muncul di bagian guru Bapak Ibu ya. Di guru nanti akan muncul. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ya dalam men-setting dari sebagai admin. Nah, kalau udah dari sini, baru kita akan menginputnya, Bapak Ibu ya. Menginputnya kemana? Ke sebagai guru ya. Nah, di sini coba saya pakai wali kelasnya saja. Ini sebagai ini ya. Bentar, saya buka. Atau di semester, saya tampilkan di semester ganjil, Bapak Ibu. Bentar. Pakai saya. Nah, ini tampilan sebagai guru ya, Bapak Ibu. Ini saya coba tampilkan punya saya, Bapak Ibu. Karena saya bukan wali kelas, jadi saya tidak muncul di sini wali kelas. Nah, yang diinput Bapak Ibu yang jelas tujuan pembelajarannya, ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya diinput. Nah, ini sudah saya input, Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya minimal maksimal 100 karakter ya Bapak Ibu. Jadi kalau kepanjangan ini tidak mau seperti itu. Nah, kalau udah diinput tujuan pembelajaran baru Bapak Ibu rapor. Seperti itu. Rapor yang nanti diinputkan. Nah, tinggal kita pilih kelasnya bahasa Inggris semester 1.
Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sudah saya inputkan. Ini semester ganjil ya Bapak Ibu. Ini semester ganjil untuk biar ada gambaran. Ini apa yang sudah saya input. Nah, otomatis seperti ini. Nah, ini dan deskripsinya di sini bisa diubah-ubah ya Bapak Ibu, bisa dihapus ya. Jadi di sinilah bisa kita ubah ya. Deskripsi capaian tertinggi nanti yang bahasanya mencapai kompetensi ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini Bapak Ibu dibuat ada juga yang terendahnya, kalau diisi terendah sama tertinggi diisi semua boleh atau tidak? Boleh aja Bapak Ibu, tapi nanti ada dua deskripsi. Kalau di sini karena saya input cuma satu saja tercapai, makanya kalau nanti di rapor ya cuma satu deskripsi saja tercapai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini boleh-boleh aja Bapak Ibu dibuat dua seperti itu. Nah, disinilah kemerdekaan kita dalam mengisi deskripsi Bapak Ibu ya, karena tidak otomatis dari rapor, di sini bisa kita edit ya. Kita katakan misalnya 65 kenapa mencapai kompetensi sama dengan 86 misalnya Bapak Ibu. Tadi ya, kayak kemarin saya jelaskan rentangnya Bapak Ibu ya. Rentangnya kalau mencapai kompetensi itu antara 68 misalnya sampai 86 ya, sama-sama seperti itu. Jadi 68 aja boleh kita katakan sebagai mencapai kompetensi. Nah, di sini kita yang ngisi, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang bertanya ya kita bisa menjawab karena kita yang melaksanakan pembelajarannya kan seperti itu, Bapak Ibu. Ini jadi satu nilai, Bapak Ibu ya, satu nilai yang kita inputkan seperti itu, yang inputkan ke e-rapor. Jadi tujuan pembelajarannya, kemudian e-rapornya atau nilai sumatifnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk ekspor import Bapak Ibu ya. Kalau ekspor import ini kita membuat formnya Bapak Ibu. Kita buat form. Jadi disediakan form. Ya, ini importnya ya. Bentar. Nah, dari mengimport ini karena ini semester ganjil. Coba saya buka yang semester genap ya Bapak Ibu. Bentar. Biar nggak bingung. Kalau ini coba saya input. Oh iya, bentar. Saya buka yang genap. Tadi saya buat ganjil, sekarang saya buka genap. Nah, ini untuk genapnya, ya kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ini masuk ke genap, kalau mau ditambahin silakan untuk genapnya. Ya, nanti kita input e-rapornya. E-rapornya di sini otomatis kosong ya Bapak Ibu. Di sini kosong. Kita harus isi dulu. Ya, kita isi dulu, baru nanti di sini deskripsi Bapak Ibu. Atau langsung diisi sama ini deskripsi. Ya, pertamanya kosong seperti ini Bapak Ibu ya. Kita membuat sendiri deskripsi. Contoh ya, coba saya input misalnya 84 misalnya Bapak Ibu. Saya simpan. Nah, sini nanti kita tinggal importkan Bapak Ibu. Ya. Kita deskripsinya kita buat. Itu Bapak Ibu terkait dengan guru ya, nanti mengetik tujuan pembelajarannya apa, kemudian mengimport nilai akhir sumatif satu saja. Nah, sebagai wali kelas, saya harus masuk ke ini dulu nih, Bapak Ibu. Saya nggak hafal untuk harus masuk ke admin dulu.
User. Coba. Initnya coba rapor KM 123. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk wali kelas lebih banyak isinya. Ya, selain mengisi ini, kemudian P5 juga Bapak Ibu ya. Coba saya buat. Misalkan masakan Nusantara, ini kan global. Nah, oh di sini sekarang yang terbaru harus predikat Bapak Ibu ya. Nih, tinggal kita klik saja Bapak Ibu. Oh, si Andrian itu berkembang sesuai harapan. Ini sedang berkembang. Gitu-gitu aja Bapak Ibu. Ya. Waktu semester ganjil kita klik-klik Bu, Bapak Ibu. Ini kita ngisi ini. Jadi untuk fasilitator P5 itu tidak rumit Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih anak tersebut mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Ini pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk P5-nya. Jadi untuk nilai rapor tinggal input tujuan pembelajarannya, nilai rapornya ya Bapak Ibu. P5-nya tinggal dipilih ya, selama pembelajaran proyek seperti apa. Kemudian selain itu wali kelas juga menginput daftar hadir. Nah, daftar hadir juga diinput. Ya. Kan nggak mungkin semua Bapak Ibu, ya kan 1-2. Ya. Ekskul kalau ada ekskul. Ya. Ekskul ini sebenarnya untuk pembina pun kalau di Dapodik dibuat, dia akan ini juga terdeteksi suruh membuat. Ini tidak ada ekskul, jadi nggak usah di apa. Catatan wali kelas kalau perlu. Nah ini karena kita semester genap, kita harus menambahkan naik atau tidak. Secara sistem naik semua ya Bapak Ibu. Tapi bisa dipilih seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan teknis pengisian e-rapor ya, Bapak Ibu, dari pengisian nilai rapor, P5-nya, dan wali kelas. Mungkin itu Bapak Ibu untuk paparannya. Mungkin kembali ke Pak Ari, silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Bapak Sumadi SPDGR atas materinya. Saya rasa cukup lengkap dan sangat menarik begitu. Dari awal, dari pengisian, dari mulai guru kelas sampai dengan wali kelas sudah dijelaskan oleh narasumber kami, begitu Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan yang dirasa kurang jelas, silahkan bisa raise hand melalui Zoom meeting atau Bapak Ibu juga bisa tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom meeting begitu. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Saparudin. Silahkan Bapak Saparudin bisa dihidupkan audio dan videonya Bapak. Halo Bapak Saparudin, selamat malam. Halo Bapak. Baik, sepertinya Bapak Saparudin ada halangan atau sesuatu. Di sini juga ada yang sudah raise hand dengan atas nama Ibu Anita Tri Lutfia. Silakan Ibu Anita, apa yang perlu ditanyakan? Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Seperti yang saya tanyakan di WA grup tadi pagi dan yang di kolom chat itu, saya kan dari MTS Madrasah Kemenak. Sementara ini kan kita memakai RDM, raport digital madrasah. Data yang kita pakai itu data EMIS, bukan data Dapodik. Seandainya nanti kan kita kelas 7 yang tahun 2023-2024 kan
memakai kurikulum Merdeka ini. Jadinya kan nanti gimana sinkron datanya Emis ke Dapodik? Apa kita harus login Dapodik juga? Apa dari Emis itu bisa sinkron ke Erapod gitu? Ya, itu saja pertanyaannya, Bu. Iya, Bapak, karena di sini kan saya juga sebagai operator. Jadi rapot bisa on enggaknya kan tergantung saya juga nanti data lengkap siswa untuk kelas 7-nya. Baik, Bapak silakan bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, makasih Ibu Anita. Oh ya, kalau boleh tahu berarti sekolah Ibu di bawah Kemenak ya Ibu ya, bukan Kemendikbud ya Bu ya? Iya, iya. Nah, kalau di Kemenak Bapak Ibu Anita dan Bapak Ibu yang lain barangkali dari Kemenak karena di beda naungan ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau di Kemenak ada namanya Sikurma, Ibu. Oh, Sikurma. Nanti silakan lebih jauhnya ya, Ibu boleh browsing terkait dengan ini kan ada rapor digital madrasahnya, Bapak Ibu ya, Ibu. Karena memang kan beda database kan seperti itu. Iya gitu. Dan untuk Kemenak, melanjutkan ke RDM. Memang kita selama ini sudah memakai RDM, Bapak, yang sudah sinkron dengan web kami. Nah, apakah kita beralih atau tetap melanjutkan yang rapor digital madrasah ini? Ya, yang RDM itu Ibu ya. Iya, karena sesuai dengan menggunakan RDM itu ya Bapak. Iya, menggunakan RDM tinggal nanti mensinkronkan dengan Sikurma ya Ibu ya. Kurikulum Merdeka tapi Kemenak seperti itu. Mungkin kita tinggal menunggu pelatihan seperti ini dari Kemenak gitu aja Bapak ya. Iya, Ibu seperti apa sih? Ke ini kurmernya. Iya, kumernya. Kalau kan RDM yang kita pakai kan masih K13. Nah, untuk yang kurmernya, pikiran kita kan mungkin beralih ke Erapod ini. Ternyata Erapod kalau datanya pakai Dapodik, waduh ini. Ya, karena pangkalan datanya berbeda. Iya, seperti itu, Ibu. Gitu ya. Iya. Jadi seperti kalau akses PMM itu kan belajar ID untuk Kemendikbud ya. Kalau untuk Kemenak kan madrasah.id ya Ibu. Madrasah.id ya itu Pak. Ya, karena saya tidak begitu jauh menjangkau Kemenak, memang karena beda lintas kementerian Ibu. Tapi kalau ada yang bertanya seperti Ibu kan dari madrasah, saya akan arahkan ke madrasah.id seperti itu atau ke Sikurma kalau kurikulum merdekanya seperti itu Ibu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaan sangat menarik dan juga jawaban dari Bapak narasumber sangat bisa dipahami ya Bu ya. Halo Bu. Halo, silakan bisa dihidupkan audionya. Oh iya. Bagaimana, iya Bu? Bapak. Terima kasih atas undangannya. Dari saya sudah kan enggak harus beralih gitu kan. Tidak Ibu, karena antara Dapodik dengan data Emis kan berbeda. Karena nanti data kami tetap pakai RDM itu untuk kurikulum Merdeka juga, menunggu informasi dari Kemenak. Mungkin fiturnya Ibu mungkin ditambah. Fiturnya ditambah. Baik, terima kasih kalau gitu dengan Ibu Anita Trilutfia. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Bapak. Selamat malam, Ibu. Baik, selanjutnya bagi peserta yang ingin raise hand, silahkan masih ada kesempatan. Dan sebelum ada yang raise hand, boleh saya baca beberapa pertanyaan dari kolom chat ya, Bapak ya? Atau mungkin Bapak mau pilih sendiri pertanyaan dari kolom chat, silahkan. Silakan hidupkan audionya, Pak. Izin Pak Ari untuk menjawab dari PAUD baik, terkait dengan Erapor tadi belum saya singgung. Jadi
Bapak Ibu yang dari PAUD, nanti insya Allah saya akan share ke panitia untuk materi biar diteruskan ke Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena kalau PAUD itu Bapak Ibu kan penilaiannya bukan angka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menerjemahkan dari aktivitas peserta didik yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, ini ada web PAUD.id yang dikembangkan dari Jateng nih Bapak Ibu ya. Nanti silakan bisa Bapak Ibu dipelajari lebih lanjut, tapi secara garis besar identitas sekolah dengan data anak, kemudian data rapornya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ya, alhamdulillah si Rido dan sebagainya sesuai dengan CP yang ada di PAUD Bapak Ibu ya, seperti jati diri dan sebagainya Bapak Ibu, nanti silakan diinputkan. Intinya dia bentuknya deskripsi Bapak Ibu ya, tanpa nilai seperti nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi dan STEM ya, project P5-nya, refleksi ortunya seperti apa. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu inputkan di sini. Nah, ini nanti raportnya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya untuk TK, jadi tidak sama dengan tingkat dasar. Ini untuk fondasi, kalau di kurikulum Merdeka kan berarti fondasi Bapak Ibu ya. Berbeda, yang penting sesuai dengan CP-nya Bapak Ibu ya, CP pembelajaran di PAUD seperti itu. Ini aja. Nanti saya sertakan juga untuk pedoman pembelajaran untuk PAUD ya, itu sudah saya downloadkan juga. Nanti saya akan Ibu, saya include-kan. Intinya secara garis besar Bapak Ibu, jadi untuk penilaian PAUD dan lebih cocoknya kan dia lebih ke observasi ya Bapak Ibu ya, ke observasi, tidak berbentuk tes, makanya bentuk di dalam deskripsi dari atau di rapornya ya bentuknya deskripsi ya atau kalimat seperti itu. Mungkin itu Pak Ari menjawab dari pertanyaan dari yang Bapak Ibu dari PAUD. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Izin Pak untuk membacakan satu pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Albertus. Untuk pengarsipan di buku induk bagaimana Pak? Adakah buku induk versi kurikulum Merdeka? Seperti itu Pak pertanyaannya. Oh ya, seperti di WA ya. Saya kurang tahu maksudnya buku induk yang seperti apa ya. Artinya kalau saya rasa sih kalau buku induk ini kan kalau tidak salah kan untuk biodata peserta didik kan Bapak Ibu ya. Artinya kalau sekarang sudah ada Dapodik ya kan, itu kan secara otomatis sudah lengkap di situ dari nama dia sampai orang tua dan sebagainya lah, dan yang mendapatkan KIP dan yang tidak. Artinya dari situ kalau kami sendiri di sekolah sih tinggal mendownload saja untuk data-datanya yang ada di Dapodik, karena itu sudah yang input kan operator juga, dan itu memang bisa kita ajuan sebagai buku induk sekolah ya. Kalau dulu karena pernah saya juga di tata usaha, memang dia ada buku, nanti kita isi manual, dan di sekolah kami sih sudah ya Bapak Ibu sudah ke digital, jadi kalau memang dibutuhkan tinggal kita print out saja dari Dapodik, kita download, kemudian kita rapikan Excel-nya, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, mungkin itu sih Pak Ari, mungkin maksudnya buku induk mungkin format ya. Kalau saya rasa sih lebih lengkap ya Bapak Ibu ya, dengan adanya Dapodik dan sekarang dengan jargonnya satu data ya, di Dapodik semua ada. Mungkin itu Pak Ari. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Dan di sini tinggal satu pertanyaan yang belum dibaca, tapi saya rasa sudah ada tadi dari penyampaian materinya sudah terjawab Pak ya. Dari Ibu Herlina Sahir. Selamat malam, izin bertanya, jadi deskripsinya tidak otomatis terisi ya? Begitu Pak. Silakan bisa dihidupkan audionya Pak. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya, sekali lagi kemerdekaan seorang guru memberikan penilaian kepada peserta didiknya, artinya deskripsi ini tidak pakem ya, tidak
mutlak, tapi bisa Bapak Ibu diedit ya. Contohnya tadi ya, antara anak yang nilai 68 Bapak Ibu dengan mungkin 80 kok sama-sama tercapai. Ya karena di dalam Bapak Ibu membuat KKTP memang rentangnya kan pakai rentang Bapak Ibu ya, tidak mutlak seperti KKM 75. Ya kalau tidak nyampe 75 ya pasti tidak tuntas atau tidak tercapai CP-nya kan seperti itu. Jadi di-input dan bisa diedit Bapak Ibu ya, bisa diedit ulang seperti itu. Mungkin itu Pak Arif. Baik Pak, terima kasih sekali lagi atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas untuk penyampaian materi dari Bapak untuk malam ini ya. Dan saya rasa juga saya cukupkan sampai di sini Pak ya, pertemuan pada Zoom meeting kita pada hari ini, karena sangat jelas dan sangat lengkap sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber kita secara terperinci begitu, semuanya sudah jelas dijelaskan. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu untuk tidak perlu khawatir terkait dengan administrasi, baik itu absensi, laporan pengembangan diri maupun sertifikatnya Bapak Ibu, karena kami dari tim sudah menyiapkan secara utuh dan lengkap dan akan kami share melalui WA Group untuk semua Bapak Ibu yang telah mendaftar seperti itu, dan akan kami share 1 hari setelah kegiatan ini berakhir gitu Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila tidak bisa mengikuti Zoom meeting ini secara utuh atau mungkin ada kendala lain sehingga tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan kami share juga video rekamannya sesaat setelah kelas ini berakhir seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya Arif Fajri Kasasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian selama kelas malam ini Bapak Ibu, dan sampai jumpa 2 hari ke depannya dengan dalam kegiatan diskusi interaktif melalui WA Group. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.